Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semua, Bapak dan santriwan santriwati Pondok Pesantren Rodotul Muta'allimin Cilendek yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan materi bait-bait Jauhar Maknun yang insyaallah pada kesempatan ini 6 bait. Tapi sebelumnya marilah kita baca bait-baitnya terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmun bi'ilmi muqtada liyura lakdun mutabikun wa fihi dzukira isnadu musnadu ilaihi musnadu wa muta'alliqatu fi'lin turadu wasrun wa insyaun wa faslun wasluha rijazun ibnabun musawatun ro'aw al-hukmu bisabi awil ijabi isnadum wa qasdudil hitabi ifadatus samina sarumi aw qawna mubirin bina ilmi fa'awalu fa'idatun wasani lazimu wa inda dawil adhani. Selanjutnya lugot pada bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmun ari ma'ani eta ilmu. Yura anu diuningakeun bihi kalawan itu ilmun naon lafzun lapad mutabiqun anu metukan itu lafad limuqtadul hali kana tungtutan situasi sareng kondisi. Wa fihi sareng dina itu ilmun dzukira Ras kira tina dukiro pijatan fa'il aja, ngebul fa'il. Dukiro naon pihi. Dzukira fihi naon isnadu musnadu. Rawan pihi dina itu ilmu. Tas teu naon tiasa kitu geula. Wa dzukira sareng dicarioskeun fihi dina itu ilmu ma'ani naon isnadun isnad musnadun ilaihi sareng musnad ilaih musnadun sareng musnad wa muta'alliqatu fi'lin sareng pirang-pirang anu cumantel kana fi'il turadu disumpingkeun naun qasrun qasar wa insya'un sareng insya wa faslun
sareng fasol, waslun, sareng wasol, au ijazun, atanapi ijaz, itnabun, sareng itnab, musawatun, sareng musawat, ro'au, parantos berpendapat para ulama. Tilu bet mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah menjelaskan tentang kalam balagoh. Syaratna kalam balagoh itu ada dua. Waja'alu balagotal kalami tobakohu limuktadol makomi. Yang pertama kalam fasih, yang kedua kalamnya yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Untuk mengetahui kalimat yang sesuai dengan situasi dan kondisi harus mengetahui ilmu ma'ani. Mengapa yang disebut ilmu definisi ilmu ma'ani? Kalau kemarin fungsinya ilmu ma'ani, wahapidun ta'diyatal ma'ani anhotoin yuropu bil ma'ani. Sekarang definisi ilmu ma'ani. Apa yang disebut ilmu ma'ani? Ilmun, ari ilmu ma'ani, ilmun eta ilmun bihi, dengan itu ilmu yuro diketahui limuk tadolali kepada tuntutan situasi dan kondisi. Jadi ilmu ma'ani itu untuk membikin satu kalimat atau pernyataan yang bagaimana kalimat yang fasih, yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Ilmun bihi yuro labdun mutabikun, untuk membikin lapad yang mutabakoh. Kalau kemarin ya, kalam balagoh itu adalah kalam yang fasih, yang sesuai dengan situasi, dengan kondisi atau limuktadolab. Jadi kalau dalam bait ini adalah ilmu ma'ani adalah yuro bihi labdun, mengetahui, untuk mengetahui lapad yang mutabakoh, yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi syarat kalam balagoh itu ada dua. Yang pertama kalamnya harus fasih, sudah disebut dalam bait pertama, wapil kalami min tanapuril kalim wado pita lipin watak kidin salim. Itu kalam fasih. Selain kalam fasih, kalamnya harus mutabakoh. Supaya membikin kalam mutabakoh harus tahu ilmu ma'ani. Ilmun bihi yuro limuktadol hali labdun mutabikun, ya. Jadi ilmu untuk mengetahui kalimat yang kalam yang fasih, yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Ilmun bihi limuktadol hali yuro labdun mutabikun. Terus wafihi dukiro. Mengapa kalam fasih itu harus mengetahui kalam yang mutabikoh? Wafihi dukiro. Di dalam ilmu ma'ani itu disebutkan 8 masalah.
Dukiro diceritakan yang pertama isnadun isnad, wa musnadin ilaih dan kedua musnad ilaih, wa musnadun ketiga musnad. Di dalam ilmu ma'ani disebutkan pertama masalah isnad atau jumlah, yang kedua disebutkan musnad ilaih atau subjek, yang ketiga disebutkan musnad atau predikat. Jadi menceritakan subjek, menceritakan predikat, menyedakan mubtada, menceritakan khobar kalau di dalam ilmu nahwu. Terus wa muta'alliqatu fi'lin dan menceritakan yang berkaitan dengan fi'il, di antaranya fa'il dan maf'ul, subjek dan objek. Subjek dan objek apa? Subjek dan objek. Wa muta'alliqatu fi'lin, kalimat yang berhubungan yang digabungkan dengan fi'il. Turodu juga didatangkan di dalam ilmu ma'ani apa? Qasrun qasor, wa insaun dan insa. Terus wa paslun dan pasol, wa waslun dan wasol. Seterusnya au ijajun atau ijaj, itnabun itnab, musawatun dan musawat. Kesimpulannya di dalam ilmu ma'ani itu akan membahas 8 permasalahan. Yang pertama masalah isnad, yang kedua musnad ilaih, yang ketiga musnad, yang keempat muta'alliqatu fi'lin, yang kelima qasor, yang keenam insa, yang ketujuh pasol dan wasol, yang kedelapan ijaj, itnab dan musawat. Raw'ao telah berpendapat para ulama ilmu ma'ani. Jadi dalam bait pertama adalah yang disebut ilmu ma'ani adalah ilmun bihi li muqtadal hal yura labdun mutabikun. Ilmu ma'ani untuk membahas tentang kalam yang fasih, yang sesuai dengan situasi dan kondisinya adalah ilmu ma'ani. Dalam ilmu ma'ani membahas 8 masalah. Pertama membahas tentang isnad, yang kedua membahas tentang musnad ilaih, yang ketiga membahas tentang musnad, yang keempat membahas tentang muta'alliqatu fi'lin, yang kelima membahas qasor, yang keenam membahas insa, yang ketujuh membahas pasol dan wasol, yang kedelapan membahas tentang ijaj, itnab dan musawat. Sudah aja. Kesimpulan dari 3 bait, definisi ilmu ma'ani yaitu suatu ilmu yang membahas tentang kalam yang fasohah dan sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian permasalahan atau materi yang dibahas di dalam ilmu ma'ani itu ada 8. Yang pertama masalah isnad, yang kedua masalah musnad ilaih, yang ketiga masalah musnad, yang keempat masalah lapan-lapan yang berkaitan dengan fi'il, yang yang kelima qasor, yang keenam insya, yang ketujuh fasol dan wasol, dan yang kedelapan ijaz, itnab dan musawat. Nah, itu 8 poin, 8 pembahasan yang akan dibahas di dalam ilmu ma'ani. Kita lanjutkan kepada bait yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Isnaduhum ari ngaran isnad dina mungguh ulama. Al hukmu eta ngahukuman. Bisalbi kalawan salab. Awil ijabi atanapi ijab. Sakit tuh kala. Mangga sareng.
Jadi definisi isnad itu ada dua. Ada isnad menurut bait, ada isnad menurut sarah. Sementara akan menjelaskan isnad menurut sarah. Definisi isnad adalah Definisi isnad adalah domu kalimatin mengumpulkan kalimat musnad ilaih dan musnad au ma yajri majroha ilal ukhra atau jumlah dijadikan kalimah bihaisu yufidu al hukma sekira mengandung faedah hukum bi anna mafhuma ihdahuma sesungguhnya memaknai kalimat dua tersebut sabitun 50 amri ya. Sabitun 50 ukhra. Au manfiin anha. Hukum yang mengandung makna positif. Kedua mengandung hukum makna negatif. Sudah dengarkan. Jadi yang disebutkan isnad itu kalau di dalam ilmu itu dalam ilmu nahwu itu jumlah wa mufradai ya'ti wa ya'ti jumlah hawiyatan makna ladi sikotlah. Jadi jumlah. Jadi apabila musnad sebetulnya ini dikumpulkan musnad dan musnad ilaih. Muhammadun qaimun sok. Muhammad disebut musnad ilaih. Qaimun musnad. Musnadnya mengandung makna isbat. Musnad mengandung dua makna. Mempunyai faedah dua makna. Satu mengandung makna isbat atau ijab atau positif. Yang kedua mengandung makna nafi atau salab atau negatif sentence. Jadi di dalam musnad itu ada dua. Ada musnad yang positif. Kalau di dalam bahasa Inggris itu istilah positif itu positif sentence, negatif sentence. Kalau di dalam ilmu nahwu disebut isbat apa? Isbat. Kalau di dalam ilmu ma'ani disebut ijab apa? Kalau di dalam bahasa Inggris disebut positive sentence apa? Positive sentence. Kalau di dalam ilmu nahwu disebut apa? Kalau di dalam ilmu mubalaghah kalau di dalam bahasa Inggris positive sentence. Sudah. Jadi sama itu. Musnad itu kalau musnad ilaih adalah subjek. Kalau musnad ilaih adalah subjek apa? Subjek. Kalau dalam bahasa Indonesia sok. Musnad ilaih subjek. Musnad predikat. Predikat mengandung makna dua. Musnad mengandung makna dua. Satu yang ijab atau isbat
atau positif. Yang kedua mengandung makna salab. Atau napi. Atau negatif senten. Jadi kalau dalam kaidahnya pan mengumpulkan dua kalimah, mengumpulkan musnad ilaih dan musnad, mengumpulkan subjek dan predikat. Predikatnya atau musnadnya ada yang mengandung ijab, hukum ijab, ada yang mengijab itu kalimat yang isbat, kalimat yang ijab, kalimat yang positif. Jelas tidak? Jadi kalau di dalam bahasa ilmu balaghah ada yang disebut isnad. Kalau di dalam ilmu nahwu disebut adalah jumlah, baik jumlah ismiyah atau jumlah piliyah. Kalau di dalam ilmu mantek disebut qadiyah, disebut kalau musnad ilaih dalam ilmu mantek disebut maudu. Kalau dalam ilmu balaghah disebut musnad. Kalau di dalam ilmu mantek disebut mahmul. Maudu dan mahmul disebut qadiyah. Itu di dalam ilmu mantek. Kalau di dalam ilmu usul fikih hukum. Hukum itu ada mahkum alaih dan mahkum ya. Jadi istilah isnad itu ada 4. Ada isnad menurut ilmu balaghah. Menurut ilmu nahwu apa? Jumlah. Menurut ilmu mantek apa? Qadiyah. Menurut ilmu usul fikih disebut apa? Hukum. Hukum terdiri daripada apa? Mahkum alaih dan mahkum. Itu mah untuk perbandingan aja dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi secara menyusun kalimat sama. Mau bahasa Arab, mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, tidak akan keluar dari subjek dan predikat. Dan predikat ada 2. Ada predikat yang positif senten, ada predikat yang negatif senten. Istilahnya kalau di dalam bahasa Arab disebut isbat. Kalau di dalam ilmu balaghah disebut ijab apa? Ijab. Kalau dalam ilmu balaghah disebut salab apa? Salab. Kalau dalam ilmu nahwu napi. Ada kalam napi, ada kalam ijab apa? Ada kalam napi, ada kalam ijab. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif. Positif senten apa? Positif senten. Negatif senten. Negatif senten. Enak bahasa Inggris contohnya. Saya sedang duduk, I am sitting apa? I am sitting. Kalimat apa itu? Positif senten. Kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam ilmu nahwu disebut isbat apa? Isbat. Isbat apa musbat yang? Sama aja. Isbat atau musbat apa? Isbat atau musbat. I am sitting. Kalimat apa itu? Positif senten. Kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu isbat. Apa? Isbat. Isbat apa? Isbat. Musbat. Musbat. Kalau di dalam ilmu balaghah ijab apa? Ijab. Sama itu semua negatif. Kalau saya tidak sedang duduk, I am not sitting apa? I am not sitting. Saya tidak sedang duduk. Kalau dalam ilmu nahwu disebut kalimat apa itu? Napi. Apa? Napi. Kalau dalam ilmu balaghah salab. Salab apa? Salab. Bukan seleb, salab apa? Salab. Salab itu napi, tidak ya. I am not sitting. Kalau dalam bahasa Arab laisa Muhammadun biqaimin apa? Laisa Muhammadun biqaimin. Tidak berdiri ya. Itu contoh nisbat. Bait berikutnya masalah isnad menurut bait ya, menurut bait-baitnya. Kalau tadi mendefinisi
al hukmu bisalbi awil ijabi isnaduhum. Yang disebut isnad menurut ilmu ma'ani, isnaduhum menurut ulama ma'ani yang disebut isnad adalah al hukmu bisalbi awil ijabi, hukum yang dikenakan kepada musnad ilaih mengandung dua makna, bisalbi awil ijab. Yang pertama salab adalah nafi atau tidak, awil ijabi atau itu musbat atau isbat. Jadi musnad itu adalah mengandung dua makna. Mengapa al hukmu bisalbi awil ijabi? Yang disebut isnad adalah musnad yang memberikan hukum positif atau negatif atau isbat atau nafi. Contoh isbat, Muhammadun qaimun apa? Muhammadun qaimun. Muhammad berdiri apa? Muhammad berdiri. Berdiri itu hukum. Hukum berdiri dikenakan kepada musnad ilaih. Berdiri itu adalah Muhammadun qaimun. Hukum berdiri dikenakan kepada musnad ilaih atau mengandung yang pertama ijab. Berdiri, Muhammad berdiri, hukum berdiri dikenakan kepada Muhammad. Yang kedua salab, laisa Muhammadun biqaimin, Muhammad tidak berdiri. Tidak berdiri itu adalah salab. Jadi musnad itu mengandung dua makna. Satu, berdiri adalah ijab. Yang kedua, tidak berdiri adalah salab. Jelas tidak? Yang disebut isnad menurut bait al hukmu bisalmi awil ijabi isnaduhum, gitu ya kalimatnya. Isnaduhum al hukmu bisalabi awal ijabi. Musnad itu, isnad itu mengandung dua makna. Pertama, hukum musnad dikenakan kepada musnad ilaih. Yang kedua, hukum tidaknya musnad kepada musnad ilaih. Laisa Muhammadun biqaimin, banyak kalimatnya atau maqoma Muhammadun ya. Jadi dalam bahasa Arab banyak, bisa dengan jumlah ispiliyah maqoma Muhammadun. Muhammad tidak berdiri. Muhammad adalah musnad ilaih, tidak berdiri musnad adalah mengandung makna salab. Kalau Muhammad berdiri adalah ijab, kalau Muhammad tidak berdiri adalah salab. Jadi hukum dari musnad atau dari predikat dikenakan kepada musnad ilaih atau tidak. Jadi mengandung ada hukum dikenakan musnad kepada musnad ilaih, ada hukum tidak dikenakan kepada musnad ilaih. Kalau Muhammadun qaimun, Muhammad berdiri adalah ijab. Kalau Muhammad tidak berdiri adalah salab. Positif senten, negatif senten. Jadi dalam ilmu nahwu disebut isbat apa? Isbat. Kalam isbat. Kalam isbat. Kalam nafi. Kalam nafi. Isbat di dalam ilmu balaghah disebut ijab. Isbat di dalam ilmu balaghah disebut ijab. Di dalam bahasa Inggris disebut positive sentence. Di dalam bahasa Inggris disebut positive sentence. Kedua salab. Kedua salab. Salab di dalam ilmu balaghah. Al hukmu bisalbi awil hijabi, mengenakan hukum musnad kepada musnad ilaih, baik di dalam salabnya ataupun di dalam ijabnya, baik dalam kata negatifnya ataupun di dalam positifnya gitu. Singkat kata di dalam bahasa Indonesia aja,
kalimat itu ada kalimat positif, ada kalimat negatif. Itu aja. Isnad itu ada isnad yang salab, ada isnad yang ijab. Contoh yang positif atau isnad yang ijab. Tadi Muhammadun qaimun. Nah, Muhammad itu musnad ilaih, qaimun itu musnad. Ada Muhammad, musnad ilaih dan qaimun musnad, disebut aja Muhammadun qaimun itu disebut isnad. Isnadnya isnad yang ijab atau yang positif sentence tadi. Nah, kalau yang salab, isnad yang salab contohnya tadi laisa Muhammadun biqaimin. Muhammad tidak berdiri. Nah, laisa Muhammadun biqaimin. Muhammad tidak berdiri. Nah, yang menjadi musnad ilaih mana? Nah, Muhammad. Yang menjadi musnadnya biqaimin, tapi dinafikan dengan laisa. Nah, jadi Muhammad tidak berdiri. Nah, itu termasuk isnad yang salab atau kalimat negatif. Lanjutkan. Teruskan. Kita lanjutkan kepada lugot, masih di bait keempat di ujungnya. Wa qasdul khitabi sareng ari maksud anu ngagaduhan khitab tegesna mutakalim ifadatus sami'i eta mere faedah kamu khotob nafsal hukmi kana datiyahna hukum au kauna mukhbirin atana pi mere faidah kana kabuktosanana nu ngaberitakeun bihi kana hukum za ilmin eta nu ngagaduhan kauninga fa awwalun maka ari anu kahiji faidatun eta faidatul khobar ngaranna wasani sareng ari anu kaduana lazimuha eta lazim faidah ngaranna inda dawil azhani dina mungguh pirang-pirang nu ngagaduhan akal sampurna mangga sareng wa qasdul khitab maksudnya, tujuannya, motifnya orang yang berbicara. Orang berbicara itu bisa guru, bisa dosen, bisa kiai, bisa pejabat. Apa tujuan berbicara itu? Yang pertama adalah ifadatus sam'i nafsal hukmi,
memberikan faedah hukum memberikan faedah kepada orang yang mendengarkan. Memberikan faedah apa? Memperfaedah faedah hukum. Hukum apa? Hukum musnad yang diberikan kepada musnad ilaih. Jadi ifadatus sam'i memberikan faedah. Mengapa memberikan faedah? Karena tidak tahu. Jadi orang yang berbicara itu ada faedahnya kalau yang dibicarakannya yang mendengarkan tidak tahu. Sebab tidak tahu jadi tahu, ada faedahnya. Orang yang tidak tahu menjadi tahu apa? Orang yang tidak tahu menjadi tahu. Orang yang tidak hafal menjadi hafal. Orang yang tidak hafal menjadi hafal. Orang yang tidak mengerti jadi mengerti. Orang yang tidak mengerti menjadi mengerti. Ifadatus sam'i sok. Ifadatus sam'i. Nafsal hukmi. Nafsal hukmi. Jadi berbicara misalnya siapa ini namanya? Yayang. Kata Yayang ini siapa ini namanya? Rama. Siapa? Rama. Rama. Jadi menurut Yayang itu Rama pulang. Rama menyampaikan kepada temannya, Rama pulang. Rama rojiun. Rama pulang. Rama yang mendengarkan tidak tahu, oh Rama itu pulang. Kalau memberitahu kepada yang tahu, ifadatus sam'i nafsal hukmi apa? Ifadatus sam'i nafsal hukmi. Jadi ketika berbicara Yayang Rama pulang, bagi orang yang tidak tahu ada faedahnya enggak? Ada. Sebab asalnya tidak tahu Rama itu ada atau tidak ada. Disebut Rama pulang, Rama rojiun. Rama disebut musnad ilaih, rojiun disebut musnad. Membicarakan mutakalim ada gunanya bagi pendengar kalau yang tidak tahu. Ada faedah hukum, artinya Rama pulang. Hukum pulang itu dikenakan kepada Rama. Yang mendengarkan kepada yang bicara, oh Rama pulang gitu. Tapi yang kedua adalah aukana muhbirin bihi da ilmin, atau yang memberitakan, yang berpidatonya, yang berbicaranya kepada orang yang da ilmin, yang tahu. Jadi pembicara itu ada yang benar-benar pendengar tidak tahu, ada pendengar yang sudah tahu, audiennya sudah tahu. Aukana muhbirin bihi da ilmin, atau memberikan berita da ilmin kepada yang tidak tahu. Rama pulang, ngabejaan buntut tuur. Apal si Rama teh balik gitunya, apal Rama teh pulang. Jadi lamun geus apal anu dibejaana, aukana muhbirin da ilmin, memberitahu kepada orang yang sudah tahu. Disebut apa dalam ilmu balaghah? Fa'awalun, fa'idatun. Memberitahu kepada orang yang tidak tahu ada faedahnya. Disebut fa'idatul khobari, berita yang ada gunanya karena tidak tahu. Artinya memberitahu kepada yang tidak tahu. Tidak tahu disebut fa'idatul khobari. Ya awasani lajimua inda dawil adani. Yang kedua, memberikan berita, memberitakan kabar kepada orang yang tersebut disebut lajimul faidah. Jadi pembicara itu ada dua. Ada pembicara kepada pendengar, pendengar itu benar-benar tidak tahu jadi tahu. Ada disebut faidatul khobari apa? Faidatul khobari. Kalau memberitahu kepada orang yang tahu disebut lajimatul faidah apa? Lazimatul faidah. Non buntut tuur teh ngabejaan bulu tuur apa? Ngabejaan bulu tuur. Jadi berita itu ada berita benar-benar yang update, yang tidak tahu. Ada berita yang sudah tahu lah nu kitu ti kamari geus apal urang. Ngabejaan ente ka urang geus apal, Rama mah pulang gitunya. Rama itu pulang. Rama disebut musnad ilaih,
pulang disebut apa? Coba latihan. Muhammad berdiri, Muhammad disebut apa? Berdiri. Wa qasdudil khitab, tujuan orang yang berbicara, tujuan mutakalim itu ada dua. Yang pertama ibadatus sam'i, sok. Ibadatus sam'i. Nafsal hukmi. Disebut faidatul khobari. Berita yang ada gunanya. Karena tidak tahu. Kalau memberikan berita yang sudah tahu, pendengarnya sudah tahu, santrinya sudah bisa, disebut lazimul faidah. Wa qasdudil hitobi, tujuan orang yang berpidato, atau yang berbicara, kepada yang tidak tahu, disebut faidatul khobari. Berbicara kepada orang yang sudah tahu, disebut lazimul faidah. Atau ngabejaan bulu tuur. Sok yang simpulkan Jang. Kesimpulan dari dua bait yang terakhir, tujuan seseorang berbicara atau menyampaikan sesuatu informasi, misalkan, nah tujuannya itu yang pertama memberikan faidah kepada hukum, menyampaikan informasi tentang isnad yang tadi, baik isnad yang ijab maupun isnad yang salab. Sementara orang yang disampaikannya atau pendengarnya itu tidak mengetahui, sehingga menimbulkan faidah bagi mereka para pendengar yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Atau tujuannya itu ketika para pendengarnya itu sudah tahu akan hukum isnad tadi, baik isnad yang ijab maupun isnad yang salab, maka keadaan si muhatab tadi kan, atau si pendengar tadi kan sudah tahu akan hukum isnad yang ijab atau isnad yang salab tadi. Nah itu disebutnya lazim faidah. Sementara yang pertama tadi si muhatabnya itu belum tahu, disebutnya faidatul khobar. Atau lazim faidah itu si mutakalim mengakui bahwa dirinya itu tahu akan hukum itu. Jadi tujuannya intinya dua. Yang pertama disebut faidatul khobar ketika posisi si audiens atau si mukhatabnya itu sudah tahu akan hukum. Yang kedua disebutnya lazim faidah ketika posisi si mukhatab atau audiensnya itu sudah mengetahui akan hukum, baik hukum isnad yang ijab tadi ataupun isnad yang salab yang disampaikan oleh mutakalim. Cukup. Alhamdulillah untuk pembahasan 6 bait pada kesempatan ini telah selesai. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekannya. Amin. Terakhir kita doakan Bapak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahir batin, dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.